Shalom saudaraku, keluarga besar POUK NPU Pertamina Hulu Mahakam Kalimantan Timur. Marilah kita menyambut firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, Engkaulah yang berfirman. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapa, kamilah yang letih, lesu, bahkan berbeban berat itu. Kami mau datang saat ini mengambil kelegaan Engkau janjikan itu bagi kami melalui pemberitaan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab ini hidup kami, ini hati kami, ini pikiran kami, bahkan telinga kami sendengkan kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kesempatan hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Ulangan pada pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 sampai di ayat yang ke-18. Saya mengajak saudara-saudara semuanya untuk bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Ulangan 8 ayat 11 sampai di ayat 18. Kita baca bersama-sama. Ayat 11, 3, 2, ya. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar, yang dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang menuntun, yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makanan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dalam kehidupannya sehari-hari, melakukannya serta memberitakannya. Amin. Silahkan duduk saudara-saudara yang terkasih. Saudaraku, saya memberikan tema firman Tuhan bagi kita, yaitu jangan melupakan Tuhan. Amin. Jangan melupakan Tuhan. Di sini dikatakan dengan jelas, yaitu tentang kebaikan Tuhan yang menuntun orang-orang Israel keluar dari perbudakan Mesir. Saudara-saudara, karena itu Allah yang baik itu pantas untuk diingat, pantas untuk dikenang, pantas untuk diharapkan, dan bukan untuk dilupakan. Bisa saja kita, saudaraku, sebagai orang Kristen telah mengalami yaitu kasih karunia Tuhan,
pertolongan, bahkan mujizat-mujizat Tuhan dalam perjalanan hidup kita, rumah tangga kita, keluarga kita, bahkan juga mungkin karir kita, juga mungkin kesehatan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu ingatlah Tuhan yang selalu terus akan menolong saudara bahkan untuk waktu-waktu yang akan datang. Saudara-saudara, Musa memberikan pesan kepada umat Tuhan pada waktu itu supaya jangan sekali-kali melupakan Tuhan. Karena kalau mereka melupakan Tuhan, mereka akan kehilangan arah, saudaraku. Mereka akan tercerai-berai, bahkan mereka akan mengalami hal-hal yang tidak mereka inginkan jika mereka melupakan atau terpisah dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini ada 3 pesan penting yang saya mau sampaikan kepada saudara. Yaitu yang pertama di ayat yang ke-11. Arti daripada jangan melupakan Tuhan, yang pertama saudaraku, yaitu hiduplah mawas diri. Ayat 11, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Artinya saudaraku, kita harus menjaga diri kita supaya pikiran kita, pikiran yang tertuju kepada Tuhan. Di sini saudaraku ada potensi orang Israel melupakan Tuhan oleh penerimaan mereka, oleh karena penerimaan mereka. Justru ketika mereka dikasih makan, ketika mereka dikasih rumah, ada potensi mereka untuk meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, ini mungkin juga terjadi pada kita di masa modern ini. Kita mendapatkan pekerjaan, kita mendapatkan pasangan, kita mendapatkan anak-anak, kita mendapatkan fasilitas-fasilitas hidup. Tapi apa yang terjadi? Bisa saja kita melupakan Tuhan. Atas alasan pekerjaan, kita tidak mau beribadah. Atas alasan mengurus anak, kita enggan untuk beribadah. Atas alasan saudaraku keluarga, atas alasan kesehatan, justru kita meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan. Itu sebabnya Musa berpesan kepada umat Israel, saudaraku, supaya apa? Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, janganlah engkau melupakan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus mawas diri. Karena kalau kita nggak berhati-hati, saudaraku, maka apa? Maka yang terjadi dalam hidup kita adalah hal-hal yang dari dunia ini. Karena dunia ini, saudaraku, tidak suka ketika kita berusaha untuk mengikut Tuhan. Saudara-saudara, karena itu berhati-hatilah. Jangan sampai segala sesuatu yang engkau miliki hari-hari ini membuat engkau justru jauh dari Tuhan. Tetapi bila mana engkau mendapatkan sesuatu, saudaraku, itu semua adalah pemberian daripada Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, pantaslah kita untuk menjaganya dengan baik. Jaga istrimu dengan baik. Jaga suamimu dengan baik. Jaga anak-anakmu dengan baik. Jaga yaitu pekerjaanmu. Rawat, tanggung jawabi dengan baik. Harus berhati-hati. Karena saudara-saudara, ada banyak yaitu orang lain yang menginginkan posisi saudara saat ini. Oh, bahagia sekali dia ya. Oh, enak sekali dia ya bekerja di tempat itu. Kalau kita nggak bisa jaga hati kita, saudaraku, maka yang ada pada kita hanyalah sungut-sungut. Sehingga apa yang terjadi? Kita tidak menghargai apa yang kita miliki. Dan pada akhirnya akan lepas dengan sendirinya. Lalu diambil oleh orang lain. Masih lumayan kalau diambil oleh orang lain. Tapi kalau diambil oleh si jahat, maka itu akan mendatangkan penderitaan bagi kita. Karena itu, saudaraku, jaga, hati-hati. Hari-hari ini kita harus mawas diri. Amin, saudaraku. Orang-orang yang tidak mawas diri, saudaraku, akan jatuh ke dalam berbagai pencobaan.
Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya menonton cuplikan sepak bola. Oleh karena ketidakhati-hatian mereka kalah. Ya, kalau saya tidak salah yaitu Manchester City melawan Manchester United. Nah, ketahuan nih orang-orang yang suka nonton bola di sini. Ada yang sedang senyum-senyum bahkan tertawa. Saya bukan pecinta sepak bola, saudaraku, tetapi yang saya tonton dan yang saya baca, ada indikasi dari Manchester United yang menyepelekan Manchester City. Meskipun saudaraku mereka bertandang ke Manchester City, tetapi mereka membanggakan sejarah kemenangan mereka sehingga mereka menjadi agak sepele gitu. Tetapi di luar dugaan saudaraku, ada pemain-pemain daripada Manchester City yang begitu luar biasa mempersiapkan diri, begitu sigap. Bahkan saudaraku, Erling Haaland, iya kan, memasukkan gol 3 atau lebih ya, sehingga disebut dengan hat-trick. Dan Manchester United, dari berita yang saya baca, merasa kecolongan, saudaraku, atas peristiwa itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan sampai kita mengalami hal yang demikian. Bagi Manchester City ini adalah kemenangan besar, tetapi bagi Manchester United, saudaraku, ini adalah kekalahan besar. Bagi orang yang mempersiapkan diri, bagi tim yang mempersiapkan diri, yang selalu berhati-hati, yang selalu aware, saudara yang terkasih dalam Tuhan pasti akan menang. Tetapi bagi mereka yang sepele, yang tidak berhati-hati, yang tidak mawas diri, mereka akan kalah. Itu yang saya petik, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bahkan di masa yang lalu saya pernah juga menonton sebuah berita yang sangat luar biasa. Oleh karena ketidakhati-hatian, saudara, sekian ratus orang masuk ke dalam sebuah kapal, bahkan bahkan sampai di dek, di pinggir-pinggir, di dalam semua penuh, bahkan ikut sepeda motor segala macam, saudara, sehingga beban daripada penumpang dan barang-barang yang dibawa, saudara, melebihi daripada kekuatan daripada kapal itu. Itu terjadi kurang lebih 3 atau 4 tahun yang lalu di Danau Toba. Saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba, saudaraku, kapal itu tenggelam dan tidak menyisakan apapun, semuanya hilang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa bisa begitu? Jangan buru-buru menyalahkan orang lain, saudaraku, tetapi ada petugas, ada orang-orang yang tidak berhati-hati, ada orang-orang yang sepele. Pada akhirnya mereka mati. Oleh karena apa? Tidak berhati-hati. Saudaraku, mari kita berhati-hati dan kita ingat Tuhan dalam hidup kita, supaya, saudaraku, dengan demikian kita boleh berjalan di dalam kemenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, jangan engkau tinggi hati atau jadilah rendah hati. Kalau yang pertama tadi hati-hati atau mawas diri, yang kedua, saudaraku, jadilah rendah hati atau jangan engkau tinggi hati. Di ayat yang ke-14 dikatakan, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan. Lagi-lagi di sini, saudaraku, jangan melupakan Tuhan. Saudara-saudara, hanya orang yang sombong, hanya orang yang tinggi hati yang akan melupakan Tuhan. Padahal di sini dikatakan, padahal aku yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas kala jengkingnya dan tanahnya yang gersang. Tetapi orang Israel masih mampu berkata, saudaraku, ini karena hebatnya kami, ini karena kuatnya kami. Saudara-saudara, itu sebabnya di kemudian hari, saudaraku, orang Israel itu tidak percaya kepada Tuhan, bahkan bersungut-sungut. Kalau saudara baca di Bilangan 14, saudaraku, sungut-sungut mereka. Ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan, kesombongan mereka, saudaraku, membuahkan hasil yang sangat tidak enak bagi mereka. Di mana umur 20 tahun laki-laki, saudaraku, tidak ada yang berhak masuk ke tanah perjanjian itu. Karena apa? Karena kesombongan, karena ketegar-tengkukan, karena sungut-sungut, karena ketidakmauan bersyukur daripada orang Israel. Apa yang terjadi, saudaraku? Mereka semuanya mati di padang gurun.
Hanya Yosua dan Kaleb yang umur di atas 20 tahun, saudaraku, yang masuk ke tanah Kanaan. Padahal, saudaraku, kalau dihitung, saudaraku, lebih dari 1 juta orang, yaitu laki-laki, ya, yang ada bersama-sama dengan. Hanya 2 orang, saudaraku, yang dewasa yang masuk di atas 20 tahun ke tanah Kanaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan engkau tinggi hati. Pencapaianmu saat ini, jabatanmu saat ini, posisimu saat ini, uangmu yang ada saat ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua itu dari Tuhan. Ya, semua itu dari Tuhan. Dan kalau engkau sehat-sehat, lebih kuat bahkan dari temanmu, lebih pintar dari temanmu, lebih tinggi posisimu dari temanmu, lebih berprestasi dari temanmu, saudaraku, jangan sesekali engkau bersombong diri dan berkata, aku memang bibit unggul dan yang lain lebih rendah daripadaku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya hanya mau katakan kepada saudara, jadilah orang yang rendah hati. Saudara, hari-hari ini saya diundang untuk berkhotbah dan bersaksi kemana-mana oleh karena pengalaman kami, yaitu transplantasi hati. Tapi saudaraku, saya begitu berhati-hati sekali supaya jangan aku memegahkan diri, supaya aku jangan sampai sombong, tetapi biarlah aku menyampaikan segala sesuatu itu benar-benar dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini 9 Oktober 2022, saudara, adalah hari ulang tahun saya mendonorkan hati saya kepada, yaitu anak kami yang kedua. Jadi ini sangat spesial dan saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan melayani di PAUK NPU. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita untuk tidak bersombong diri, tapi rendah hati. Kalau kita merendahkan hati, saudaraku, maka berkat-berkat Tuhan pun mengalir, memenuhi hati kita, memenuhi hidup kita. Amin, saudaraku. Yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudara, ayat yang ke-18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan. Tadi saudara ayat 11, jangan melupakan Tuhan. Di ayat 14 juga jangan melupakan Tuhan. Lalu di sini kebalikannya dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan. Kita harus ingat kepada Tuhan. Artinya ingat apa? Kita harus menaruh Tuhan itu sepenuhnya ada dalam pikiran kita. Ya, karena kalau Tuhan memenuhi pikiran kita, maka perkataan kita akan menjadi perkataan yang baik. Maka mata kita, saudaraku, akan melihat hal-hal yang baik. Maka telinga kita, saudaraku, akan yaitu menerima hal-hal yang baik. Bisa saja makian masuk, bisa saja, saudaraku, perkataan buruk masuk, bisa saja hal-hal yang merendahkan masuk. Tapi ketika ada Tuhan di pikiranmu, itu akan menjadi filter untuk memasukkan sesuatu yang baik ke dalam batinmu, ke dalam hatimu, sehingga engkau, saudaraku, bertindak hal-hal yang baik. Amin, saudaraku. Ya, karena itu, saudaraku, taruh Tuhan dalam ingatanmu. Ingat segala perbuatan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Amin. Haleluya. Suara saya tidak sebagus suara saudara. Amin. Tetapi saudaraku, yang saya mau katakan, mari kita selalu ingat Tuhan. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia puaskan.
Amin, haleluya. Kalau kita ingat Tuhan, Dia penuhkan kita, Dia puaskan bahkan hasrat kita. Saudara-saudara, orang-orang yang mengingat Tuhan pasti akan mengalami yang namanya keberkatan. Daud dalam setiap tantangan hidupnya dia selalu mengingat Tuhan dan dia selalu datang kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Dia menjadi raja paling kenamaan. Saudara-saudara, Hana seorang yang dinyatakan mandul, tetapi ketika dia ingat Tuhan, dia selalu datang berdoa kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Apa yang terjadi? Dia mengalami mujizat di mana Tuhan menitipkan Nabi Samuel di dalam rahimnya. Amin. Saudara-saudara, orang-orang yang mengingat-ingat Tuhan pasti akan mengalami yaitu perkara-perkara yang dahsyat. Modal saya sebagai hamba Tuhan, sebagai keluarga hamba Tuhan, kami selalu yaitu mengingat akan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya mulutku akan selalu berkisah, menceritakan tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tentu bukan untuk menyombongkan diri, tetapi sebagai bentuk confidence kami, rasa percaya diri kami bahwa Tuhan menolong kami. Demikian juga Tuhan bekerja untuk orang lain, untuk orang-orang yang percaya kepadanya, untuk orang-orang yang selalu mengingat-ingat akan kasih-Nya. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selain yaitu istrimu, jangan engkau lupakan, suamimu jangan engkau lupakan, anak-anakmu jangan engkau lupakan, di atas segala sesuatu. Kalau kau ingat Tuhan, saudaraku, wow, hal-hal yang dahsyat akan terjadi dalam hidupmu. Kalau engkau ingat Tuhan, pastilah engkau tidak akan melupakan yaitu keluargamu. Engkau tidak akan melupakan tanggung jawabmu. Engkau tidak akan melupakan ibadahmu. Engkau tidak akan melupakan yaitu hal-hal yang baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu saudaraku, teruslah maju. Saudaraku, keluarga besar NPU Pertamina Hulu Mahakam Kalimantan Timur, dan doa saya terus menyertai saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita berdoa kembali sekaligus bersyafaat dan menerima berkat Tuhan. Bapa, hamba-Mu sangat terbatas menyampaikan isi hati-Mu, tetapi kami percaya bahwa Roh Tuhan terus berbicara kepada kami untuk menguatkan firman itu boleh tertanam dengan baik, bertumbuh dengan sempurna dan berbuah dengan lebat. Kami boleh dinikmati oleh Tuhan, buah kami juga boleh dinikmati oleh orang lain. Bapa, ini syafaat kami. Berdoa untuk yaitu PAUK NPU Pertamina Hulu Mahakam Kalimantan Timur, anggota dan terlebih-lebih para pengurusnya. Biar kiranya Tuhan boleh bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan akan iman daripada umat-Mu, sehingga iman itu membawa mereka kepada kinerja yang maksimal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa secara khusus untuk NPU, mulai dari pimpinan-pimpinan semuanya Bapa. Kiranya Tuhan beri hikmat, beri kesatuan, beri yaitu semangat bekerja yang tinggi, pengabdian yang tinggi. Dalam nama Yesus juga kami berdoa untuk supplier mereka, kontraktor, subkontraktor mereka, semuanya bekerja semestinya seperti yang diharapkan oleh perusahaan. Kami berdoa Tuhan supaya Roh Tuhan ada di NPU, dan kami berdoa supaya keamanan, kenyamanan boleh ada di sana ketika umat-Mu bekerja maupun juga beristirahat. Juga kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh anak-anak-Mu ini, oleh hamba-hamba-Mu ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menjaga mereka, menjaga istri-istri mereka, menjaga suami-suami mereka, menjaga anak-anak mereka. Terlebih untuk anak-anak Tuhan, biarlah anak-anak mereka boleh bertumbuh dengan baik, sehat-sehat, dan boleh bersekolah dengan baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan Yesus supaya perusahaan NPU Tuhan boleh mencapai target sesuai dengan yang diinginkan. Yang terbaik mereka akan capai. Anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di sana, biarlah menjadi garam, biarlah menjadi terang Tuhan, dan bukan batu sandungan.
Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita sekaligus akan menerima doa berkat, tetapi sebelumnya kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima segala berkat ini dalam nama Bapa, Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan dalam penyertaan Roh Kudus. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita bersama-sama berkata, Amin. Shalom saudaraku, sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.